Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kedan Otomotif. Salam Kedan Mobil ya. Leleku semua, kali ini aku mau sharing lah ya video hunting Fortuner VNT. Jadi kalau kemarin aku udah share video Fortuner bensin aku dijual, alhamdulillah udah ada yang nawar dan ya masuklah harganya. Bisa lah kita untuk tambah-tambah dikit ke VNT ya. Tapi sebenarnya aku itu menjual 3 mobil sebenarnya. Jadi aku ada beberapa mobil ya. Kebetulan ada simpen Ford juga, termasuk ini Ford Focus juga aku rencana mau jual juga ini. Cuma sudah ada yang nawar, jadi aku nggak bikin videonya ya tersendiri. Dan Fiesta juga sudah ada yang nawar. Yang pasti itu aku ya balik modal lah gitu kan, maksudnya nggak nambah-nambah banyak kali ke VNT-nya, karena ini memang kepengen ngurangin koleksi mobil aja karena bingung mikirin bayar pajaknya. Ini lumayan juga rupanya harganya, sementara mobil ini jarang dipakai gitu kan. Ya udahlah, jadi kita lepas aja, kita coba maksimalkan di satu mobil pakai VNT aja. Kita cobain solar, kenapa nggak bensin yang SRZ gitu ya kan, karena kan sedikit nambah-nambah dikit bisa lah gitu. Tapi gimana aku memang kepengen coba Fortuner solar ya, kebetulan yang VNT bukan yang TRD ya. Jadi yang VNT aja, VNT non TRD. Itu kita ini yang mau lihat sekarang ini yang tahun 2014 ya. Dia kan terakhirnya itu 2015. Jadi dari 2012 sampai 15 itu kan generasinya VNT dan non VNT TRD dan non TRD ya. Nah, kisaran harganya ya ini dia buka di 285. Tapi kita coba lagi lihat nanti kondisinya gimana. Kita coba cek, dan ilmu ngeceknya ya kalau untuk solar hanya berbekal ilmu dari YouTube lah ya. Kita cek nanti buka tutup olinya, kita tengok berasap atau enggak ya, untuk permesinan itulah. Tapi kalau untuk kaki-kaki body kita coba cek sesuai dengan yang ilmu yang aku punya gitu kan. Ini nggak pakai inspeksi, kita coba hunting sendiri dengan naluri sendiri ya. Mudah-mudahan dapat unit yang bagus dan kita bisa tembus hari ini. Kita bisa bawa pulang VNT-nya dan bisa kita coba review lah ya. Kita bahas tuntas di channel Kedan Otomotif. Oke kita coba ikutin terus bagaimana cara aku ngelihat mobil VNT itu. Sebelumnya kalian subscribe dulu yang belum subscribe, yang komen ya, komen lah ya, sharing share ke kita yang lain ya kan. Ada channel Kedan Otomotif yang penuh dengan hujatan ini ya. Tapi nggak apa-apa yang penting kita tetap kasih edukasi yang benar lah gitu ya. Kalau yang salah-salah jangan ditiru ya. Oke, lanjut. Ini dia jadinya mobil yang akan kita cek ya. Tapi sebenarnya ini video aku ambil sesudah aku ambil unitnya ya. Kenapa? Karena aku nggak enak juga ngevideoin di depan pemilik sebelumnya. Jadi aku udah ngecek duluan dan akhirnya fix aku ambil mobil VNT ini dengan menukar mobil-mobil aku yang lain ya. Ada Fortuner bensin, ada Ford Fiesta, dan ada juga Ford Focus aku tukar. Jadi imbang-imbang lah harganya ya antara 3 mobil itu dengan satu mobil ini. Nah, coba kita cek dulu apa kondisi ini layak diambil atau enggak. Intinya sih layak ya. Yang pertama kalau aku biasa itu ngecek bodi dulu ya. Jadi kalau ngecek bodi yang paling penting sebenarnya bekas tabrak atau enggak. Kalau dempul-dempul di bumper itu biasa lah ya kan. Nah, cara aku ngeceknya, kita pertama buka dulu kap mesin ya. Nah, pertama kita lihat dulu tulang-tulang di sini ya. Kalau bilang orang apron ya. Kita cek kerapiannya ya. Kalau memang masih rapi berarti ini nggak bekas tabrak parah dari depan ya. Tapi kalau misalnya nabrak dikit di bawah, di repair itu biasa lah namanya tahun 2014 ya kan, udah 10 tahun ya kan. Kita yang penting cek aja ini tulang-tulangnya, apronnya ini ku cek, alhamdulillah ini bagus semua ya. Nah, ini masih rapi semua. Di sini juga yang di seal-sealnya ini juga masih asli bawaan, dan ini juga belum pernah dibuka cupnya ya. Catnya masih utuh semuanya. Jadi overall ini cepat. Ini bukan bekas tabrak ya. Dan yang terpenting kedua adalah ini karena mobil mutasi dari Jawa, aku harus cek juga ini mobil
bekas banjir atau enggak. Cara ngeceknya gampang, kita lihat aja kolong-kolong ada kropos atau berkarat ya. Kita coba cek. Nah, kalau aku biasa ngeceknya dari kaki-kaki di bawah ini ya. Kita ngolong sedikit, kita cek di bawah itu, di bawah besi-besinya itu ada karat-karat enggak ya. Kalau ini karena bersih semuanya ya, ini aman dari banjir harusnya ya. Sekilas kita lihat nggak ada bekas-bekas banjir. Di sini juga rapi semuanya di besi-besi ini, jadi semuanya aman dari banjir. Untuk keaslian cat ya, aku nggak bisa ngecek secara menyeluruh yang benarnya dan validnya gimana, karena itu pakai alat ketebalan ya biasanya. Tapi aku ngetok-ngetok aja nih, kalau suaranya masih kaleng kayak gini, itu harusnya sih masih asli ya, masih asli. Warnanya juga masih sama semua, putihnya masih sama, kecuali ini nih. Ini kayaknya ini dicat ulang ya, karena ini kelihatan warnanya agak beda dari yang bumper, dari yang sini juga beda ya. Di sini juga kita di ujung-ujungnya bisa lihat bekas-bekas cat ulang, sama di bumper belakang juga aku tengok itu sih itu bekas cat ulang juga ya kan. Ada kerapian yang beda lah dari cat yang lainnya. Nah, ini juga nih bumper juga pernah dicat ulang nih pasti nih, karena ada kroak-kroak kayak gini ya kan, disiram nih ya, disiram. Tapi nggak apa-apa kalau bumper, kalau menurut aku sih nggak terlalu signifikan lah ya kerusakannya ya. Berikutnya aku ngecek mesin ya. Kebetulan nih mesinnya baru dibersihkannya total ya. Jadi ini bersih. Namanya juga aku beli di pedagang ya memang kemarin. Dan pedagangnya lumayan terpercaya lah ya. Jadi ini menurut aku sih bersih semua, nggak ada masalah. Kering juga. Cuma aku kemarin nemu satu yang bikin agak basah. Kayaknya itu dari seal belakang ini ya. Cuma ini aku masih ngecek juga, nih udah aku bersihkan, apakah dia nanti masih keluar. Nanti kita coba cek. Nanti kalau memang masih keluar tipis ya, kita coba bawa ke bengkel, kita analisa kebocorannya ada di mana. Tapi sejauh ini kalau dilihat sekilas nggak ada kebocoran, kering semua, bagus. Kalau kita ngolong pun juga nggak ada netes, dibiarin 1 malam 2 malam juga nggak ada netes di bawah apapun ya. Jadi secara keseluruhan mesin ini masih kering, masih bagus. Dan sekarang coba kita tes hidupin mesinnya, suaranya gimana, dan kita cek apakah mesin ini ngobos atau enggak ya. Oke, kita hidupin dulu mesinnya, kita kontak on. Jauh teman berdua. Kita cek dulu dari suara pertama mesinnya gimana. Nah, ini untuk suara mesinnya. Sekilas suaranya normal, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada kelutuk-kelutuk aneh apapun, ya khas solar lah ya. Ini kondisi mesinnya nih sudah lumayan panas, tapi nggak panas-panas sekali. Kita coba dulu buka dipstick olinya, ada keluar asap atau enggak. Kalau ini nggak ada keluar asap ya, harusnya sih di tutup oli juga nggak ada ya. Coba kita buka. Ada asapnya ya, hanya munceratan sedikit saja, berarti harusnya ini mobilnya aman, nggak ngobos ya. Kita tutup lagi. Nah, dari suara pun oke, ini nggak ada masalah. Dari mesin insya Allah aman lah ya mobil ini. Dan aku juga udah pakai mobil ini, aku tes, tarikannya juga oke. Cuma mungkin karena pakai biosolar nggak terlalu galak, tapi galak lah menurut aku, karena pakaian aku sebelumnya padahal 2700 mesin 2TR kan, tapi pas pakai ini juga ganas karena turbonya juga ada ya kan. Nah, jadi overall mesin oke ya. Kita cek interior gimana. Oke, yang aku suka dari mobil adalah interiornya ini masih
full ori ya, jadi masih beldu. Aku paling suka jok yang beldu gini daripada kulit, karena dia jelas lebih empuk, tapi memang perawatan agak lebih ekstra. Kenapa? Karena kalau bawa anak-anak keluarga ya harus sabar-sabar lah ya. Kalau air tumpah, muntah dan sebagainya, kita harus rajin membersihkan ya kan. Nah kemudian bagian steering, nah ini sebenarnya sudah dibalutnya nih ya. Kita nggak tahu kondisi dalamnya seperti apa, ya udah nggak apa-apa, biarin aja, yang penting kondisi masih oke ya. Dashboard ini masih cantik semua, cuma di bagian sini nih dia udah retrim pakai kulit ya. Biasa harusnya kan beldu kayak gitu ya kan. Yang lain overall bagus semua, nggak ada masalah. Tombol-tombol semua, AC juga masih bagus ini cetakannya ya. Head unit juga masih baru semuanya. Tidak ada masalah. Atap juga bagus, bersih ya, nggak ada masalah. Cuma ini nih, ini dulu mungkin perokok nih yang punya, jadi dia agak bolong-bolong di sini juga nih. Ini rasaku bekas rokok juga nih dulu. Ini juga kayaknya ini udah di retrim ya, ini udah di retrim, jadi ini masih bagus ya. Yang lain-lain sih aman ya. Dari belakang juga kita cek, coba bagian belakang pernah nabrak atau enggak ya. Nah ini bagian belakang, kalau aku lihat sekilas sih nggak pernah nabrak, cuma ada kemungkinan belakangnya pun aku kayaknya nggak pernah dicat juga nih, karena masih rapi semuanya, nggak ada bekas cat-catan di sini, masih rapi. Tapi nggak tahu ya, kayak gini nih kayaknya pernah disiram juga nih dia nih. Ini ada bekas serpihan-serpihan cat ya, jadi mungkin pernah dibuka dan disiram, khusus bumpernya bisa jadi ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga masih rapi walaupun berkarat-berkarat ya. Wajar, di sini memang sering berkarat karena aliran air ya kan. Tapi di sini masih rapi nih, tulangnya belum ada bekas-bekas tokok ya. Jadi aman ini, bukan bekas tabrak belakang. Karena juga diperkuat dengan di bagian bawah, kita lihat tulang-tulangnya itu juga masih aman ya. Tulang di bawah ini, sasisnya itu juga masih aman, masih rapi, nggak ada bekas ketok-ketok. Sudah kita lihat aman semuanya ya. Interior pun juga masih rapi lah, masih bawaan semua, dan semuanya juga masih berfungsi. Nah cuma ada satu nih yang kutemukan, indikasi reset odometer. Dari mana aku ngelihatnya? Yuk coba kita cek. Oke, jadi mobil ini udah di reset dan aku yakin 100%, tapi nggak tahu resetnya itu udah di berapa. Mungkin udah, yang pasti sudah up 150.000, bisa jadi udah 200.000, bisa jadi ya. Dari mana aku tahu? Karena tapi ya mungkin masih di bawah lah 200.000, karena gini, ini nggak ada record ya, maksudnya buku manual juga nggak ada, tapi kunci masih lengkap. Recordnya nggak ada karena udah masuk di tangan pedagang ya, kayak gitulah ya. Jadi dia, pedagang ini pun serba salah juga, dia mau jual dengan kondisi apa adanya, dia beli juga payah kalau lakunya, kalau kilometer itu tinggi padahal masih kondisi bagus seperti ini. Jadi dia mau nggak mau ya ngeriset gitu ya kan, karena masih banyak orang yang beli mobil itu berpatokan pada kilometer gitu. Jadi pedagang pun ya mau nggak mau supaya barangnya laku ya dia riset lah itu, walaupun nggak banyak-banyak kali di risetnya kan. Nah jadi aku tahunya dari mana? Jadi dari sini nih. Nah ini timing bellnya, timing bell replacement itu tercatat di situ, tanggal dan odometer reading ya. Tapi di situ nggak kelihatan pula tuh tanggal tahunnya ya. Yang jelasnya itu cuma tanggal sama bulan, 22 bulan 6 2002 berapa nggak tahu. Tapi odometer readingnya itu 150.427 ya. Jadi udah ganti timing bell di kilometer 150.427 ya. Cuma ya di apanya, kalau kita lihat ya di itunya, coba kita lihat di speedometer odometernya berapa ya, karena ini odometer reading ya, bukan odometer replace berikutnya. Jadi yang terbaca odometernya yang tercatat itu ya 150.427. Tapi kita lihat coba di sana, ketika kita lihat ini odometernya 126.751 jadi 30.000 km lebih rendah ya. Jadi kemungkinan dia ngurang-ngurangin ya. Kalau kita lihat dari kondisi sih biasa dia kurangin 50.000 gitu ya kan. Nah, bisa jadi ini udah 170, udah mendekati 200 mungkin ya. Tapi ya karena kondisinya oke dan harganya juga
masuk, dan dia juga mau terima tukar tambah aku ya. Dia udah mau terima mobil-mobil aku juga yang banyak kekurangan juga. Ya udahlah, sama-sama aja kita saling memaafkan dan kita ambil aja mobil ini. Dan overall aku udah pakai jalan lintas jauh lumayan, alhamdulillah tidak ada yang mengecewakan. Cuma PR-nya adalah kemarin tuh balancing ya. Balancing aku udah tes balancing aman 70.000 4 ban. Kemudian juga aku perlu ini nih, satu lagi nih yang belum aku kerjain, itu bubut ya, bubut rem ya, kanan kiri perlu bubut karena udah mulai getar. Dan kondisi ban ini masih lumayan lah kalau menurut aku, masih bisa lah dipakai setahun lagi ya kan ya. Tapi kalau memang mau lebih perfect, ganti aja bannya. Tapi ya ini masih bisa pakai lah. Oke, gitu sih overall kondisi dari Fortuner VNT yang aku pakai. Oke, jadi kita akhirnya fix ambil VNT ini karena kondisi pun menurut aku cukup mantap dan ganas ya. Cuma bedanya di sini ini kan RPM sampai 6.000 aja nih kalau solar ya. Kalau si bensin kan sampai 7.000 setahu aku kan. Nah, dia di RPM 2000 dia itu udah 100 lebih loh ininya, kecepatannya. Kalau bensin itu yang di 2700 itu RPM 2000 tuh masih 80 gitu kan. Jadi masih menjerit ya. Ini faktor turbo juga ya. Pasti dia faktor turbo. Jadi di 2000 dia tuh turbonya udah menyalah dia ya kan. Menyalah abanggo ya kan. Nah, jadi dia sudah ngeboost dan kecepatan udah di boostnya di atas 100. Nah, beda sama yang 2700, itu 2000 cc itu dia masih di 80-90 seingat aku. Nah kan, kalau di bensin aku yang pernah aku rasain juga yang di 2000 cc itu di BMW ya, BMW 320 E90 yang aku punya juga, itu juga di RPM 2000 udah 100 ya. Makanya kalau luar kota harusnya lebih hemat ya. Nah, tadi aku udah isi full solar itu dari jarum yang agak-agak di bawah tadi ya, di seperempat di bawah itu aku isi full 360.000, itu udah full. Dan sekarang ini kok nggak berkurang-kurang ini lah. Aku udah jalan 100 km lebih, ini masih belum kurang. Dan MID nya kita lihat, wih 12, itu padahal aku udah gaspol cepet 20, cepet 30 tadi kan, karena jalanan mulus kayak gini ya kan. Waduh gila, ini kayaknya aduh ya, karena harga sih masih lumayan ya, masih dekat-dekat 300 harganya. Ini aku ambil, dapet lah kita, tenaga dapet ya kan, murah BBM-nya dapet gitu ya. Tinggal kita nanti ikutin gimana perawatannya yang murah meriah gitu ya. Karena BBM aja kita pakai biosolar ya kan. Ya kalau misalnya masih bisa biosolar ya kenapa kita isi Dexlite ya kan. Ya namanya juga kita kaum mendang-mending juga lah gitu kan. Ya pokoknya ini menurut aku sejauh ini cukup memuaskan, alhamdulillah ya, nggak ada permasalahan. Karena ini langsung aku tes bawa jauh, sejauh 300 km jalanan lurus kelok gitu ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kayaknya ini isu pengereman itu sama aja kayak Fortuner bensin. Jadi master remnya ini agak lemah nih sebenarnya ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja nih perawatannya gimana Fortuner Solar VNT. Dan bisa jadi kita jadikan cumi darat kan. Tapi kita nikmati dulu kondisi standarnya. Ini semua full standar nih, sampai head unit pun masih standar tuh ya kan, masih kayak gitu. Tapi udah bisa Bluetooth, udah bisa AUX, udah bisa CD, udah lengkap. Jadi nggak perlu ganti head unit tambahan ya. Mungkin itulah yang bisa kita sajikan di hunting Fortuner VNT ini. Akhirnya aku pakai juga ini solar ya. Mudah-mudahan ini bisa awet dan bisa aku pakai terus yang agak lama lah ya. Karena ini ada kemungkinan ini akan jadi mobil utama aku ya. Karena kemarin kan mobil utama aku tuh Fortuner bensin, ini kita ganti jadi mobil utamanya adalah VNT Turbo ya. VNT lah ya, variable nozzle turbo ya, gitulah singkatannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Kita sharing-sharing masalah Fortuner solar, Fortuner bensin juga
boleh sharing sama aku, karena aku juga udah lama pakai Fortuner bensin. Kayak mana video-videonya, rasa aku udah cukup lengkap lah ya tentang Fortuner bensin, udah bisa kalian cari. Ini nanti kita lengkapi lagi dengan Fortuner VNT ini ya. Makasih lah yang udah nonton, subscribe, jangan lupa komen ya. Mau komen-komen julid silakan ya kan, tapi kalau dibalas julid jangan marah ya kan. Makasih yang udah nonton. Intinya 100.000 subscriber aku spill muka le ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, ini kayak mana motongnya nih? Wih, motong di jalur marka nyambung, kena marah gua sama netizen nih.